Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gua akan membahas tentang transfer update. Transfer update, jadi ada beberapa transfer yang cukup menarik. Yang pertama itu Lukaku. Gue mau bahas Lukaku karena cukup menarik. Jadi Lukaku itu dipinjamkan dari Chelsea ke Inter musim lalu, tapi nggak perform ya sehingga dia balik di Chelsea. Nah, Pochettino itu sudah menyatakan bahwa dia tidak akan memakai Lukaku. Artinya Lukaku lebih baik dijual selagi masih ada value. Ya, selagi masih ada value. Kemarin pertama diincar sama Arab, tapi Lukaku bilang nggak mau. Oke, satu tawaran ditolak. Tawaran kedua, dia nego dengan Inter. Inter itu kan butuh duit untuk mendatangkan Lukaku. Maka dari itu mereka jual Onana 55-60 juta euro. Dapatlah duit. Dapat duit, nego lah dengan Lukaku. Lukaku ini, ya, gua nggak ngerti juga. Dia nego sama Inter, tapi dia nego juga sama Juventus dengan nominal yang lebih besar dibandingkan uh, si Inter. Tapi kan kita tahu Juventus ini dalam kesulitan dana juga. Mereka tidak boleh main di Eropa musim depan. Artinya mungkin Vlahovic dijual. Hasil jualnya baru beli Lukaku. Dengan value yang lebih besar dibandingkan Inter yang ditawarkan Inter. Inter kalau nggak salah nawarnya 40 juta. Mungkin Juventus 50. Nah, Inter tahu si Lukaku ini nego dengan Juventus, mundur lah. Mundur mereka. Mereka menyatakan, oke, gue mundur. Gue nggak jadi tertarik sama lo, gue nggak jadi rekrut lo. Begitu juga fans dari Inter. Pada ngamuk, pada kecewa karena Lukaku kok lu lagi nego sama Inter, tapi nego juga sama Juve. Nah, yang menjadi permasalahan adalah fans Juve juga nolak Lukaku. Karena Lukaku ini pernah main untuk Inter. Ya, baru bahkan main untuk Inter, sehingga ditolak. Jadi Lukaku ini ibaratnya ditolak di mana-mana. Dan bahkan katanya terakhir kali Lukaku ini sama Juventus sudah ibaratnya sulit untuk mencapai kesepakatan. Dia caper lagi ke Inter. dia coba nego lagi dengan Inter. Jadi ya gue nggak tahu ya. Ini mungkin Lukakunya terlalu gini. Kalau lu merasa diri lu adalah bintang, ya lu adalah pemain yang paling banyak diincar oleh klub lain, ya gue bilang dia bakal gagal kemana-mana. Ya, egonya itu terlalu besar. Bayangkan lu, oke, lu nggak mau duit, anggap nggak mau ke Saudi, lu ke Inter, udah nego sama Inter, tiba-tiba lu nego lagi sama Juve, kan nggak masuk akal. Lu nego sama tim rival dari Inter, kemana otaknya? Jadi kalau kayak gini terus, ya bisa aja dia ke ujung-ujungnya ke tim papan tengah Serie A, tim papan tengah La Liga atau IPL, atau ya ujung-ujungnya oke, Arab, gue mau deh menerima tawaran. Itu adalah pilihan terakhir. Ya jadi kalau Lukaku kayak gini terus nggak bakal kemana-mana, dan kita lihatlah dia di Inter betapa flopnya musim lalu. Jadi nggak usah banyak gaya ya. Lalu selanjutnya Onana kemarin sudah deal, sudah resmi bergabung dengan Manchester United dengan mahar yang tadi gue bilang 55 juta euro. Kiper termahal keempat kalau nggak salah sepanjang sejarah sepak bola. It is good deal karena dia sudah pernah main di bawah Ten Hag, dia sudah tahu cara bermain Ten Hag mungkin. Dia juga ball playing goalkeeper yang diinginkan oleh Ten Hag. Ya, kalau dibilang secara kualitas sebenarnya De Gea kalau gue bilang lebih bagus, cuman ini kan soal pemain yang bisa menjalankan strategi atau menjalankan yang diinginkan oleh pelatih. Dalam hal ini Ten Hag ingin kiper yang bisa bermain dengan bola. Dan Onana bisa. Jadi ya mungkin ini akan menjadi solusi yang baik, terutama United dalam membuild up serangan. Ya, membuild up serangan. Nah, nextnya MU itu akan mengajukan tawaran resmi kepada Højlund. Oke, Højlund
katanya penawaran resmi 70 juta euro. Ini sebenarnya sudah mulai mendekati nih ya dengan target harga yang diinginkan oleh Atalanta 80 jutaan. Dan feeling gua kalau MU punya duit, mereka juga masih mencoba menjual beberapa pemain, Maguire, McTominay, Fred, itu mencoba dijual. Kalau itu bisa terjadi, ya kemungkinan Højlund akan datang. Dan kenapa penting Højlund ini datang? Karena mereka tidak punya banyak stok di striker. Striker mereka praktis Martial atau Rashford digeser ke tengah. Martial kita tahu resikonya begitu luar biasa untuk cedera. 1 kali main 10 kali dia cedera. Jadi perlu striker seperti Højlund. Apakah kualitas Højlund ini seperti Haaland? Enggak, jauh. Masih jauh. Tapi at least itu memberikan persaingan kepada Martial. Kalau Martial jelek, bisa aja Højlund yang jadi starter. Kalau Højlund jelek, datanglah Martial atau Rashford. Itu memberikan lebih banyak pilihan untuk Erik ten Hag. Dan ditambah mereka mendatangkan Jonny Evans. ini legend juga nih ya. Zamannya SAF kembali datang, murah kalau nggak salah ya. Which is good. Ya mungkin mereka juga sudah mengantisipasi bahwa Maguire akan meninggalkan United ya, dan mereka tidak punya dana lebih untuk mendatangkan center back mahal. Jadi ya udahlah, ambil yang ada aja, Jonny Evans. Terus nextnya itu mereka ngincer Amrabat 15 juta euro kalau nggak salah harganya. Amrabat ini juga penting untuk menggantikan siapa? Casemiro. Kalau Casemiro cedera, kalau Casemiro absen, kalau Casemiro kena akumulasi, kalau untuk rotasi, Amrabat ini penting. Karena kalau kita lihat, musim lalu ketika Casemiro absen, lini tengah MU berantakan. Tidak ada pemain yang secara kualitas nih mendekati Casemiro. Langsung Fred jauh. McTominay pun nggak bisa diharapin. Jadi Amrabat ini juga tidak kalah penting. Ya tidak kalah penting untuk MU. Sebenarnya bukan Amrabat doang sih, semua gelandang ya untuk pelapisnya Casemiro itu penting, karena itu menjadi masalah dari United musim kemarin. Nah kalau Amrabat datang, Højlund datang, minimal amunisi Ten Hag jauh lebih baik. Tengahnya baik, depannya baik, belakangnya juga sudah ada Jonny Evans dan Onana. Ya jadi harusnya dengan pemain yang ada, MU jauh lebih baik dibandingkan musim lalu. Ya musim lalu kan ketolong Liverpool amburadul awal-awal, baru akhirnya dia on fire. Chelsea kayak orang gila, kita lihat sendiri. Spurs pun ribut sama pelatih, ribut sama Conte, jadi nggak fokus juga. Ya kita lihat musim depan siapa yang akan mengalami hal-hal seperti Liverpool contoh. Bisa aja Arsenal, bisa aja Manchester City, siapa yang bilang nggak bisa. Ya karena City pun kalau kita lihat mereka mendatangkan Guardiola, bagus, that's it. Tapi mereka cuma datangin 2 kan, Kovacic, Guardiola. Mahrez sudah pasti akan ke Ahli. Oke. Terus Bernardo Silva diincar juga oleh PSG, Barcelona, bahkan si Arab juga ngincar Bernardo Silva. Itu juga kalau pergi, wah ini bahaya juga. Ya bahaya. City harus mencari penggantinya. Katanya penggantinya itu adalah Rafinha kalau nggak salah. Rafinha-nya Barcelona. Ya gue nggak tahu lah. Gue nggak tahu apakah bisa atau tidak. Cuman yang terpenting adalah Premier League, tim-timnya sudah mulai belanja ya, jor-joran, sudah mulai memperbaiki skuad mereka. Arsenal juga sudah datang ketiga pemain, Declan Rice, Jurgen Timber, dan juga Havertz. Ya jadi ada kemungkinan Chelsea juga sudah belanja. Liverpool masih mandek juga, masih mendatangkan baru McAllister dan juga Sabitzer. Siapa Soboslai, tapi Fabinho katanya mau ke Arab. Henderson sudah ke Arab, artinya mereka harus datangin pemain lagi. Nah itu yang kita masih tunggu, yaitu yang masih menjadi tanda tanya apakah Liverpool akan belanja lagi, karena mereka harus belanja lagi, sesimpel itu. Masih banyak pos yang perlu mereka perbaiki. Striker menurut gue udah cukup, tapi gelandang dan pertahanan itu yang harus diperhatikan oleh Jurgen Klopp. Karena kalau kita musim lalu, kelemahan dari Liverpool di TAA, di Robertson, di pos itu tidak dia bisa menggantikan. Tsimikas bukan kualitasnya, Joe Gomez apalagi. Ini yang penting ya untuk membahas Liverpool. Jadi itu update transfer dari hari ini ya. Hari buat gua buat konten, kemungkinan ada
update lagi besok, gue akan update lagi ya. Salam sepak bola.